hari ini motor gua kedatangan paket baru. Mau lihat barangnya apa? Kita lihat, oke? Oke, ini kita unboxing ya. Unboxing sesuatu yang paling penting buat motor nih. Apa itu? Kita lihat ya. Kalian udah pasti udah nyangka nih apa nih. Hap, hap. Yap, sekarang gue punya dua oli Turbomatic Yamalup ya. Kenapa gue pilih Yamalup buat sampai sekarang? Itu ya karena ini tipe terbaru dan ini tuh full sintetik gitu, yang emang katanya lebih bagus daripada yang seri sebelumnya yaitu Supermatic ya. Sekarang udah ada lagi tuh yang baru lagi tuh yang keluaran dari Pertamina. Cuman yang mesti lo tahu di sini tuh udah Jason MB, motornya itu udah full sintetik, itu udah API service SN dan sudah apa namanya, udah tipe SN ya. Walaupun memang di oli-oli yang terbaru sekarang kayak lainnya kayak misalnya si Shell atau segala macam, dia itu udah malah seri terbarunya SP. Jadi ada urutannya tuh, ada SL, SM, SN, terus SP gitu ya. Nah, yang gue beli sekarang yang punya si Yamaha. Sebelumnya itu gue pakai oli Shell yang skuter city scooter gitu, yang 1 literan itu ya. Itu biasanya gue beli langsung di Shellnya langsung. Cuman kemarin di tempat langganan gue itu barangnya habis gitu. Jadi mau nggak mau gue beli online dan kebetulan gue dapat murah nih di Tokopedia nih. Gue beli murah, sekitar berapa harganya, yang harusnya sekitar 100 ribuan itu jadi sekitar 70 sekian apa itu pas pas promo 33 ya. Oke. Jadi gue beli ini karena motor gue emang udah kilometer tinggi, sekarang udah sekitar 2000 kilometer ya. Jadi memang sudah saatnya untuk mengganti oli. Nah, kebetulan ini gue beli 1 liter, jadi gue ada plus plus 500 0,5 liter lagi yang dipakai buat bulan depannya. Jadi gue agak irit nih, nanti gue bulan depan cuma beli 1 liter aja, nggak usah beli 2 liter kayak hari ini gitu. Oke. Oke, yang paling penting gini, kalau misalnya cowok itu harus bisa ganti oli. Oke, gue coba kasih tahu lo, buat lo yang belum bisa ganti oli sendiri buat motor X-Max lo. Oke, ini khusus X-Max ya, karena gue ada motornya X-Max. Kita coba ganti oli motor kita sekarang. Gas. Oke, jadi alat yang perlu lo perluin ini untuk ganti oli motor ini itu cukup kunci 12. Nah, ini kunci 12. Ini kita butuhin kunci 12 sama satu lagi, sebentar ya. Nah, yang dibutuhin itu bak buat penampungan olinya, takaran sama corong buat masukin olinya. Oke? Jadi kita coba gimana cara buka, gimana cara untuk membuka ganti olinya untuk motornya. Oke? See you. Oke guys, yang harus dilakukan pertama kali adalah ngebuka tutup oli ini. Tadi gue sempat cuci sebentar karena memang kotor banget ya tadi ya. Gue belum sempat cuci motor, jadi rencananya gue ganti oli terus gue cuci motor. Ini masih basah-basah nih, kita lap sekitar aja sampai ada yang masuk airnya. Oke. Sekarang kondisinya udah kebuka. Ini kita ambil, kita bersihin. Oke. Jadi posisi oli sekarang sudah bisa kebuka. Oke, lanjut. Oke, sekarang lanjut ke posisi yang paling ditunggu-tunggu. Apa? Bongkar oli. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu masukin, kita takar ya. Posisi oli itu tepat di bawah situ. Yang kedua, kita buka menggunakan kunci 12. Yang gue punya kali ini tuh Tech Hero yang emang udah terkenal durability-nya ya.
Kita buka pelan-pelan. Buka. Nah, usahain buat buat tak pertama itu pakai ini aja, itu selanjutnya pakai tangan. Kenapa? Karena beratnya ini itu tuh gampang dol ya, takutnya ya. Di motor manapun semua sama. Jadi memang harusnya ini kita bukanya pakai tangan. Oke, sip, sudah kebuka. Nah, jadi ini tutupnya. Ini nanti kita bersihin juga. Oke, lanjut sama tutupnya yang ini. Ini kita tunggu aja olinya sampai udah hitam banget cuy. 2000 harusnya biasanya gue gantinya 1500. Cuman kondisi lagi puasa emang bener-bener gue jadi agak males banget ya buat ganti oli. Harusnya nggak boleh ya, jangan diikutin ya guys. Kalau gue biasanya per 1500 sampai 2000 tuh gue udah ganti. Ini gue kelewatan. Oke guys, sambil kita nunggu, kita coba review sedikit ya. Jadi ini tuh kalau misalnya lu mau ngecek keasliannya, lu bisa sobek di sini dan pastikan produk ini tuh asli. Kita coba sobek ya. Agak susah guys. Jadi ini kita bener-bener usahain buat sobek di sini untuk lihat apakah ini tuh asli. Oke guys, ini udah kebuka sedikit, kita lihat. Ah, ini oli asli Yamaha. Lo bisa baca di sini, lo bisa cek barcode-nya. Kalau misalnya itu emang bener genuine, nanti akan tampil di layar lo gitu ya. Bahwa memang belum pernah dibongkar sama sekali. Begitu juga yang ini. Ini gue mau cek juga asli apa enggak. Kita lihat lagi ya. Jadi ini jujur ya, ini susah banget ngebongkarnya. Jadi kalau misalnya ibarat kata gampang langsung kebuka, ya itu gue curiga sih. Itu barangnya agak gimana gitu. Nah ini susah nih. Oke, buat ngerobekinnya ini memang butuh ekstra keras gitu, nggak bisa rapi. Lihat, oke, original lagi, nanti gue scan supaya gue cek keasliannya. Oke, oke guys, sambil nunggu olinya bersih sempurna, ah, kita coba bersihin aja dulu ya. Gue nggak pakai lap basah segala macam. Gue cukup pakai, aduh jatuh. Nah, yes, gue juga pakai ini. Filter juga gue lupa ganti karena gue lupa beli ya. Baru ingat hari ini ya. Kayaknya buat bulan depan aja lah ya. Oke, yang ini juga kita bersihin supaya nggak ada gram-geraman di sininya. Nah, oke, ini gue pakai serbet emak-emak aja biar enak ya. Oh, gitu. Oke guys, jadi ini emang baret-baret doang ya, baret-baret yang sebelumnya itu dipakai tang ya, tang jepit ya. Memang busanya juga susah. Tadi gua kebetulan aja bisa buka pakai tangan. Oke, ini udah bersih, kita tinggal tunggu itunya. Oke guys, kayak kayak yang lo lihat sekarang ini, itu tetesannya udah kecil banget ya. Tapi jangan keburu-buru langsung diisi. Ini kita coba singkirin dulu, terus kita buat standar tengah. Standar miring ya. Oke, kita lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, olinya itu mulai netes lagi tuh. Oh. Jadi memang kita mesti standar miringin dulu. Ini kita tunggu ya, Bang, sekitar 10-15 menit ya. Setelah kalau mau setengah jam juga nggak apa-apa. Supaya sisa-sisa oli yang masih netes-netes ini tuh keluar semua aja dulu. Gitu. Jadi lo bisa lebih fresh ya buat apa namanya ganti olinya.
Oke, jadi untuk sementara kita tunggu dulu nih. Udah sampai netes semua atau belum? Gue juga, ini kan bulan puasa nih, gue mau rebahan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oh guys, ini kalau kita sekarang lihat nih, sekarang olinya tuh udah nggak ada di atas lagi. Sekarang kita tutup lagi olinya. Yang paling penting nih, ini paling penting nih, gue ingetin sama lo semua yang baru ya. Ini jadi kalau mau tutup oli, ini pertama kita singkirin dulu, kita standar tengah, spread. Nah, sekarang tutup olinya nih udah kelihatan, ini di sini. Nah, ini itu kita bersihin dulu sebentar. Ini itu sebisa mungkin masukinnya itu pakai tangan dulu. Jangan langsung pakai apa namanya kunci T. Jangan. Nanti dol. Kita rasain dulu nih. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Nah, ini udah masuk nih. Kalau pakai tangan enteng aja tuh enak. Ini paling penting nih. Banyak yang dol gara-gara langsung pakai kunci T gitu buat bukanya. Set, sampai kencang. Baru lu kencengin pakai kunci T. Cet, 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 cet. Dah, cukup. Sekarang ini udah kisi, kita lanjut ke next step-nya. Oke, kali ini kita lanjut ke next step-nya. Nah, ini sebenarnya gue tutupin nih biar nggak masuk debu, nggak masuk oli. Tutupnya cuman nyangkutin aja sebenarnya. Cuma nyangkutin doang. Oke, ini kita taruh. Nah, yang paling penting satu lagi nih. Ada dua barang lagi yang kita make sure harus kering dulu ya. Ini harus kering dulu, kita make sure. Terus ini juga tempat olinya juga, nanti jadi takaran. Nah, buat olinya ini kita masukin ke sini nih. Set. Oke, kita diemin aja dulu. Nah, buat yang olinya ini tuh emang sekali pakai ya. Tutupnya juga bukan yang tutup dibuka begini nih, nggak bisa. Jadi memang tutupnya itu memang harus ditarik atau dihancurin gitu sebenarnya dia. Ah, nah gitu. Jadi udah pakai udah rusak gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa di apa namanya bajak lah ya bahasanya ya. Itu sih kelebihan dari aduh, ya malut ya. Mau yang versi berapa juga sama. Oke, ini udah kita buka, tinggal buka dalamnya. Jadi sebenarnya simpel banget ya. Ini yang harus keterampilan yang harus dipunya untuk para pria. Kalau nggak bisa ganti oli, aduh malu-malu banget. Gue biasa ganti oli sendiri karena incar harganya yang murah. Karena kalau oli ini kan 2 liter ya, jadi nggak kayak motor metik cc 150 gitu segala macam. Ini 1,5 liter yang dibutuhin. Jadi yang gua pakai ya yang gua keluarin itu budgetnya lebih ringan. Jadi gua nggak mau gua nyari promo gitu untuk hemat budget aja sebenarnya. Oke, ini udah buka 1 liter bakal gua masukin ke sini. Karena gua make sure dulu dan ini karena gua ngisi sendiri. Jadi namanya kebersihan, namanya apa namanya apikan itu pasti gue yang handle sendiri gitu. Gue lebih sayang gitu udah kayak kalau misalnya di bengkel yang mungkin orang langsung brok 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 brok, dia nggak ngerti ada nggak apa namanya nggak peduli ada gram-graman yang masuk atau enggak sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masukin olinya untuk satu liter, kita masukin semua, kita masukin aja pelan-pelan, sayangin motor lo, nggak usah buru-buru, kita fullin aja. Hmm.
Jadi motor Express ini isinya tuh 1.500. Gua tuh biasa ganti itu di 1.500 sampai 1.800 lah. 2.000 itu jarang banget. Mungkin baru sekali kali ya. Kalau nggak salah tuh ya. Sama yang sekarang. Sekarang 2.300. Ya, efek puasa, gue males ke bengkel, gue pulang kantor bengkel udah ada yang tutup gitu ya. Dan biasanya sel yang dekat rumah gue juga stoknya habis nih buat yang city scooter itu. Jadi gue kepikiran untuk ganti. Harusnya setiap ganti oli, apa namanya, gue ganti filter juga gitu. Filternya tuh murah banget, cuma 28.000. Cuman masalahnya itu belinya, gue pasti kan karena gue ngisi sendiri ya, ganti oli sendiri. Kalau kecuali CVT. CVT itu gue pasti keluar gitu, karena gue nggak ada alat-alatnya yang buat buka CVT segala macam. Gue beli lah. Ya, nanti planning mungkin beli kali ya. Kalau emang gue pengen ngoprek gitu, ngoprek sendiri. Cuman kalau emang bisa pasang di luar, dan servis CVT itu murah banget, cuma 50.000. Jadi daripada gue beli alat, yang mendingan gue pasang jatahnya aja, lu bersihin dah gitu. Nanti gue tinggal bawa barang-barang yang biasa buat dipakai buat upgrade. Nah, sekarang botol kedua. Botol kedua tuh kita mesti pakai gelas takar. Kenapa? Karena itu cuma dibutuhin cuma 500 mili, ya, cuma setengahnya. Motor ini butuh oli cuma 1,5 liter. Jadi memang harus ditakar. Nah, ini nanti sisanya buat, aduh, nggak kebuka semua bro. Nah, ini gue sebelnya nih, kalau misalnya nggak kebuka semua itu gimana? Dia nggak ketarik semua. Apa-apa, kita buka pelan-pelan. Oke, oke, oke. Jadi memang agak susah ya. Jadi gua sih jadi percaya kalau misalnya ya barangnya si siapa namanya, si Express ini, si Express lagi yang malup ini ya nggak bisa ditipu gitu. Di samping tadi ada barcode di depan, di atasnya juga ternyata susah banget dibuka olinya. Oke, ini gue make sure lagi ada gangguan apa enggak. Nah, enaknya kalau ganti oli sendiri gitu, kita bisa melihat kebersihan kita sendiri, motor kita ngerasa terawat gitu ya. Cuma kalau rusak itu ya salah lu lah. Kadang-kadang juga gue bingung tuh, ada motor X-Max yang telat ganti oli cuma 2.000 kilometer, tiba-tiba jebol ya, mungkin umur juga kali ya. Tapi motor gue udah lama nih, umurnya 2018, masih awet sampai sekarang, cuman gara-gara rutin ganti oli. Ya ganti oli kayak gini, gue pelan-pelan sendiri. Oke, ini 500 mili tuh di sini. Nah, kita isi pelan-pelan. Kita isi pelan-pelan, kita isi pelan-pelan. Tuh, jangan dikit. Stop. Coba gue cek di lantai. Pas ya guys, 500 mili ya guys. 500 mili itu bikinnya. Oke, kita masukin 500 mili motor ini. Tapi kalau lu ganti filter, lu masukin itu 1.600. Makanya disediain juga 0,8 kan. Oli kemasan 0,8. 0,8 sama 0,8 yaitu 1,6. 1,6 itu kalau misalnya lu ganti filter oli, spread, lu cabut, lu ganti yang baru, itu mesti isinya 1,6 gitu. Fullin lagi semuanya. Cuman kalau lu nggak ganti filter oli, berarti masih ada oli nyangkut di situ, kita masukinnya cukup 500 mili. Jangan kebanyakan bro. Cuman gara-gara, wah kalau banyak kan bagus. Enggak juga. Motor tuh jadi gumoh gitu ya. Eh, hmm. Karena kayak dulu juga gitu, sabar, lo sabar.
Gua rasa udah cukup. Sekarang kita tutup. Udah selesai. Belum. Belum selesai. Kita lanjut ke next stepnya. Terus jadi apa lanjutannya bang? Oke, lu mau tahu lanjutannya? Lanjutannya tuh sebenarnya tuh ngereset oli. Nah, karena lo nyalain, bebas aja lo mau nyalain kayak gimana segala macam. Terus ya karena gue pengen ngeliat, aduh sorry, motor gue berjalan dengan normal atau enggak? Gue nyalain motor gue. Nyucinya udah halus banget, takaran bensin juga udah aman, segala macam. Tinggal yang paling penting tuh di sini. Gue deketin ya. Nah, ganti oli trip. Wah, 2.400 sorry ya, bukan 2.300 ya, tapi 2.400 hampir 2.500 nih besok. Jadi ya maaf lahir batin ya. Ini jadi lo ganti tripnya itu misalnya ke sebelah kanan, lo ganti terus sampai ketemu si oli yang tadi tuh. Nah, ini 2.400. Habis itu lo tahan ke kanan. Kedap-kedip kan? Kedap-kedip nih udah. Terus hitung sampai 17 kali kedipan. Satu, dua, tiga. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lepas. No. Oke? Gampang kan? Oke. Itu buat yang belum tahu gimana cara reset Xmax. Nah, sekarang gue udah kasih tahu semuanya. Sekarang kondisinya lihat tuh. Udah nol ya? Udah nol ya? Mantap. Oke, gue mau cuci motor dulu deh. Biar motor gue bersih. Untung sih. Cuman kayaknya gue gatal aja pengen cuci motor. Oke, see you guys. Bye-bye.